Bagaimana cara menjelaskan kepada siswa 3 ditambah negatif 2? Hai, saya Dia. Saya dosen pengampu kajian matematika sekolah. Saya dosen pendidikan matematika di IKIP Budi Utomo. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah konsep pada operasi penjumlahan bilangan bulat. Sepele sekali. Tapi, saya banyak menemui kesalahan-kesalahan yang terjadi pada Bapak Ibu guru kita. 3 ditambah negatif 2. Yang selama ini sering saya temui, banyak sekali guru-guru menjelaskan kepada siswa bahwa 3 ditambah negatif 2 itu langsung dijejalkan kepada siswa bahwa itu adalah sama dengan 3 dikurangi 2. Padahal seharusnya ketika mempelajari penjumlahan, siswa benar-benar harus melakukan sebuah penambahan, menambahkan sesuatu ke dalam suatu himpunan. Berbeda halnya dengan pengurangan. Pengurangan dipelajari setelah penjumlahan selesai. Penjumlahan adalah mengambil atau mengurangi sesuatu dari dalam himpunan. Antara penjumlahan dengan pengurangan tentu adalah hal yang berbeda. Jadi ketika kita mengatakan secara langsung tiba-tiba bahwa 3 ditambah negatif 2 adalah sama dengan 3 dikurangi 2, maka seharusnya hal tersebut tidaklah logis bagi siswa SD. Ketika siswa SD, pola berpikirnya masih sangat konkret. Mereka belum bisa berpikir sesuatu yang abstrak. Apalagi tiba-tiba kita menjejalkan bahwa ditambah sama dengan dikurangi. Lalu bagaimana seharusnya kita menjelaskan kepada mereka tentang penjumlahan 3 ditambah negatif 2? Mengajar pada siswa SD harusnya dengan menghadirkan sesuatu yang konkret. Kita hadirkan apa yang biasanya kita hadirkan sesuatu yang biasa mereka temui di lingkungan sehari-hari. Sesuatu yang kontekstual yang biasa mereka temui, kita bawa ke dalam ruang kelas untuk kemudian kita jadikan sebagai media pembelajaran. Salah satunya adalah di sini saya bawa sedotan. Saya rasa sedotan bukan sesuatu yang asing bagi mereka. Mereka sering menemui sedotan ini dan ini kita bisa jadikan sebagai sebuah media pembelajaran. Kali ini saya akan membawa sedotan untuk mengenalkan bagaimana seharusnya mengenalkan penjumlahan bilangan negatif kepada siswa SD. Baik, 3 ditambah negatif 2, menambahkan sesuatu ya ke dalam himpunan. Di sini misal himpunan, di sini diwakilkan oleh sebuah gelas, ini adalah himpunan. Nah, di sini saya membawa 2 sedotan dengan 2 warna. Ada warna biru sebagai penanda bilangan positif, dan sedotan yang berwarna pink. Kita gunakan sedotan berwarna pink ini sebagai penanda bilangan negatif. Jadi, di sini ada positif biru ini, kemudian negatif pink. Ingat kembali bahwa pada bilangan bulat itu ada nilai netral yaitu 0. 0 di sini diwakili oleh pasangan sedotan pink dan biru. Jadi ketika pink dan biru ini berpasangan, maka nilainya adalah 0. Lalu berikutnya, bagaimana caranya menjumlahkan 3 ditambah negatif 2? Ke dalam sebuah himpunan, kita isi dengan 3 positif. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa positif diwakili oleh sedotan berwarna biru. Seperti ini. Ini adalah 3. Ini adalah 3 positif. Kemudian kita akan menambahkan, berarti memasukkan ke dalam himpunan ini
3 ditambah negatif 2. Ini adalah 2 negatif ditambah, berarti menambahkan ke dalam himpunan. Sehingga sekarang pada himpunan, pada gelas terisi oleh 3 sedotan berwarna biru seperti ini dan 2 sedotan berwarna pink. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, adalah ketika sedotan pink dan biru berpasangan, maka ini adalah 0. Kemudian ini juga 0. Sehingga bisa dilihat bahwa di dalam gelas itu ada 1 sedotan berwarna biru, 1 pasang biru dan pink, ini adalah 0, dan 1 pasang lagi biru dan pink, ini juga 0. Dengan demikian maka gelas ini terisi oleh 1 positif ditambah 0 ditambah 0. Maka hasilnya adalah 1 positif. Nah, seharusnya demikianlah menjelaskan kepada siswa penjumlahan pada bilangan bulat. Pada peragaan yang saya lakukan tadi, saya sama sekali tidak melakukan suatu pengurangan. Penjumlahan benar-benar dilakukan dengan menambahkan, memasukkan sesuatu ke dalam himpunan. Ini adalah 3 positif, kemudian ditambahkan dengan 2 negatif. Maka hasilnya adalah 1 positif. Berikutnya kita akan membahas tentang penjumlahan bilangan negatif ditambah positif. Sama halnya seperti tadi, bahwa jika di dalam gelas bahwa penjumlahan negatif ditambah positif itu adalah menambahkan ke dalam gelas ini. Misalkan di dalam gelas itu ada 4 negatif. Kita akan menjumlahkan negatif 4 ditambah 3. Bagaimana caranya? Sama halnya seperti tadi. Mari kita masukkan ke dalam gelas negatif 4. Negatif 4 di sini ditandai oleh 4 sedotan berwarna pink. Ini adalah nilainya negatif 4. Negatif 4 ditambah 3 positif. Di sini kita masukkan sedotan berwarna biru sebanyak 3. Nah, sekarang pada gelas terisi oleh 4 sedotan berwarna pink dan 3 sedotan berwarna biru. Ingat kembali bahwa ketika sedotan pink dan biru ini berpasangan, maka ini nilainya adalah 0. Yang ini juga berpasangan, maka ini adalah 0. Ini juga berpasangan, maka ini adalah 0. Sehingga di dalam gelas ada 3 pasang sedotan berpasangan pink dan biru. Ini nilainya adalah 0. Dan ada 1 sedotan berwarna pink tidak berpasangan. Maka artinya adalah pada himpunan ini berisi oleh negatif 1. Sehingga negatif 4 ditambah 3 itu adalah negatif 1. Nah, berikutnya adalah penjumlahan negatif ditambah negatif. Negatif ditambah negatif berarti kita hanya memainkan sedotan berwarna pink. Maka ini terlalu mudah saya kira. Kalau negatif 4 ditambah dengan negatif 3 berarti di dalam sedotan ada negatif 4, kita tambah dengan negatif 3 yang diwakili oleh sedotan berwarna pink, sehingga di dalam gelas ada 7 sedotan berwarna pink, yaitu nilainya adalah negatif 7. Nah, demikian penjelasan. Nah, demikian seharusnya kita menjelaskan kepada siswa penjumlahan positif dan negatif, penjumlahan pada bilangan bulat. Sama sekali kita tidak melakukan pengurangan di sini. Setelah siswa melakukan penjumlahan sesuai dengan konsep yang seharusnya, ketika mereka kemudian melakukan berulang-ulang, baru boleh selanjutnya ajak siswa untuk menyimpulkan bahwa ternyata 3 ditambah negatif 2 itu sama dengan 3 dikurangi 2.
Jadi bukan di awal kita berikan, kita jejalkan kepada mereka bahwa 3 ditambah negatif 2 itu sama dengan 3 dikurangi 2. Tidak demikian. Tapi biarkan siswa mengalami dulu. Biarkan siswa melakukan penjumlahan seperti yang seharusnya. Menjumlahkan itu adalah menambah. Sekarang kita lanjutkan tentang pengurangan. Yang pertama adalah pengurangan positif dikurangi positif. Apakah ada masalah? Bagaimana menjelaskan kepada siswa 2 dikurangi 4? Apakah selama ini yang kita lihat adalah 2 dikurangi 4? Bagaimana menjelaskan kepada siswa? Baik, berikutnya sekarang kita lanjutkan pada pengurangan. Pengurangan positif dikurangi positif, saya rasa tidak ada masalah. Kita lanjutkan kepada pengurangan positif dikurangi negatif. Ini sering sekali kita temui di luar sana. Positif dikurangi negatif, 3 dikurangi negatif 2. Kita akan memberikan kepada di luar sana akan 3 dikurangi negatif 2. Banyak sekali yang menjelaskan kepada siswa bahwa 3 dikurangi negatif 2, di situ ada negatif bertemu dengan negatif, maka dia adalah positif. Nah, padahal seharusnya ketika mempelajari tentang pengurangan, mari kita ajak siswa untuk benar-benar melakukan sebuah pengurangan, untuk benar-benar mengurangi sesuatu di dalam himpunan, mengambil sesuatu di dalam himpunan. Janganlah dulu diberitahukan, janganlah dulu diberitahukan, meminta mereka untuk menghafal bahwa ketika negatif bertemu dengan negatif, maka itu adalah sama dengan positif. Sehingga 3 dikurangi negatif 2 adalah 3 ditambah 2. Jangan seperti itu. Kita ajak siswa untuk mengalami dulu seperti apa sih 3 dikurangi negatif 2. Baik, kita kembali menggunakan sedotan berwarna pink, gelas, dan sedotan berwarna biru. Dengan ketentuan bahwa ketika pink dan biru berpasangan, maka ini adalah nilai netral, yaitu ini adalah 0. Kenapa demikian? Karena ketika positif 1 dan negatif 1, ini adalah sebuah inverse. Jika kita jumlahkan, maka hasilnya adalah identitas. 0 sebagai identitas penjumlahan. Baik, 3 dikurangi negatif 2. Artinya adalah di dalam himpunan ini tersedia atau terdapat 3 sedotan berwarna biru. Nah, dikurangi negatif 2. Negatif 2 artinya adalah sedotan berwarna pink. 3 dikurangi negatif 2 adalah kita akan mengambil negatif 2 dari dalam gelas. Padahal gelas hanya terisi oleh sedotan berwarna biru. Sementara kita akan mengambil sedotan berwarna pink. Bagaimana caranya? Bukankah tidak bisa kita mengambil sesuatu yang isinya adalah sedotan biru, tapi kita mau mengambil sedotan berwarna pink? Maka di sini yang perlu kita lakukan apa? Kita ingat kembali bahwa identitas sebuah penjumlahan itu adalah 0. Dan kita tahu bahwa sedotan biru yang dipasangkan dengan pink seperti ini adalah 0. 3 ketika ditambah dengan 0, maka ini adalah 3. Di sini, di dalam gelas tersedia 3 sedotan berwarna biru dan 1 pasang sedotan biru dan pink yang nilainya adalah 0. Maka di dalam gelas ini nilainya tetap adalah 3.
Sebanyak apapun kita menambahkan 0 ke dalam segelas ini, maka nilainya akan tetap 3. Nah, seperti ini. Di sini saya 2 kali menambahkan 0. Sehingga di dalam gelas ini ada 3 sedotan berwarna biru, 2 sedotan berpasangan biru dan pink. Dan di gelas ini nilainya adalah 3 positif. 3 dikurangi negatif 2. Ini adalah 3 dan negatif 2 diwakili oleh 2 sedotan berwarna pink. Kita akan mengambil dari dalam gelas ini. Dikurangi adalah mengeluarkan dari dalam himpunan. Sehingga di gelas ini sekarang tersedia 5 sedotan berwarna biru. Maka 3 dikurangi negatif 2 itu sama dengan positif 5.